Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak sekalian, ibu-ibu, para jamaah salat subuh rahimakumullah. Yang pertama tentunya kita mari memanjatkan puji syukur kita kepada Allah atas rahmat dan berkahnya juga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Karena Allah masih berikan kepada kita umur yang panjang, kesehatan serta kesempatan. Wabil khusus Allah masih berikan nikmat Islam, nikmat ibadah, dan juga nikmat menuntut ilmu agama yang sampai pagi ini masih Allah anugerahkan kepada kita. Ini merupakan kenikmatan yang paling berharga, yang paling mahal, yang paling patut kita syukuri. Karena nikmat Islam, iman, ibadah, dan juga nikmat menuntut ilmu agama ini lebih baik daripada dunia serta seisinya. Olehnya karenanya marilah kita terus jaga nikmat ini dengan sebaik-baiknya hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan nanti Allah berkenan menambahkan nikmat ini sehingga di saat kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in dan juga seluruh umat yang istiqomah di sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang istiqomah, dan mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita bisa mendapat syafaat dari beliau dan bisa dikumpulkan di surganya Allah serta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Di suasana masih bulan Syawal ini saya ucapkan taqabbalallahu minna minkum kullu am wa antum bi khair. Semoga Allah menerima, mengabulkan seluruh amal-amal kita di bulan Ramadan kemarin, mengampunkan semua dosa-dosa kita serta menjadikan kita semua hamba yang bertakwa. Mudah-mudahan kita juga diberi kesempatan bisa hadir pada Ramadan tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita diberi kelapangan, kemudahan dan kekuatan sehingga kita bisa beribadah lebih baik dari Ramadan yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kaji kita tidak kita lanjutkan dulu yang kemarin tentang hakikat manusia. Ini sedikit saja mumpung masih Syawal ya. Jadi kita bahas tentang hakikat memaafkan. Mumpung masih Syawal, momen itu kadang-kadang penting ya, kadang-kadang penting. Sebenarnya untuk saling memaafkan itu dalam Islam tidak harus menunggu Syawal ya. Tapi memang kebiasaannya gitu, Syawalan baru saling memaafkan. Yang terbaik itu kan memaafkan itu ya, setiap kita bersalah ya kita minta maaf, atau setiap orang yang bersalah ya kita maafkan, lebih cepat lebih baik. Paling lamanya ya Ramadan lah, itu paling bagus. Paling lamanya lagi, terlambatnya Syawal lah ya. Kadang-kadang tuh saya bilang tadi, momen itu penting ya. Mungkin kalau sebelum Syawalan atau sebelum Ramadan mungkin ada rasa malu atau kainan sebagainya. Kalau Syawal ini mungkin lebih, hati orang lebih lapang, karena dengan dicuci di bulan Ramadan, hati yang bersih, sudah menjadi orang yang takwa ya. Mudah-mudahan kita bisa mudah memaafkan ya. Kembali kepada kaji kita, lagi saya katakan kaji kita ini ilmu hakikat ya. Kalau kita sudah memahami ilmu hakikat gak apa-apa, ilmunya dulu, perkara mengamalkan itu nomor 2 atau nomor 9. Yang penting ilmunya dulu. Kalau kita sudah bisa memahami segala macam masalah dalam kehidupan kita dengan pendekatan ilmu hakikat
itu insya Allah mengamalkannya itu lebih mudah, lebih ringan karena kita sudah paham. Jadi belajar ilmu hakikat ini bukan sekedar apa bahasa kitanya, bukan sekedar sok-sokan lah, bukan, memang harusnya begitu. Kan melihatnya jauh ke depan. Ya. Ilmu hakikat itu kan ilmu yang melihat segala sesuatu bukan dalam kacamata zahir, tapi dalam kacamata yang lebih dalam dan lebih jauh sampai ke akhirat. Itu yang membuat sebenarnya beramal itu terasa mudah. Kalau kita sudah memahami ilmu hakikatnya, beramal itu akan menjadi orang yang mengamalkan segala sesuatu dengan pandangan ilmu hakikat itu lebih mudah. Susahnya kita beribadah ini kan gara-gara kita tidak melihat hakikat. Kalau kita melihat hakikat sholat, hakikat ibadah, hakikat puasa, hakikat baca Quran, hakikat zikir, hakikat beramal soleh, maka beribadah itu kan terasa mudah. Contoh sederhananya, mengapa orang kerja cari dunia jungkir balik gitu, berangkat sebelum subuh, pulang udah tengah malam, semangat gitu, kadang mengorbankan kesehatan keluarga dan sebagainya. Kenapa mereka bisa begitu? Itu karena mereka tanda petik meyakini gitu, bahwa apa yang mereka kerjakan itu kan duitnya langsung kelihatan, ya manfaatnya langsung dia dapat gitu. Makanya seperti itu, makanya semangatnya seperti itu. Nah, mengapa kalau untuk akhirat kita enggak? Karena kalau kita melihat dunia ini seolah-olah ya nyata dan dekat gitu, nyata dan dekat, padahal semua itu mata'ul ghurur, menipu. Macam-macamnya betul padahal enggak betul, macam-macamnya bagus padahal enggak bagus. Akhirat kita melihatnya jauh, melihatnya malah enggak nyata, seolah-olah enggak, ya khayalan kata orang gitu, enggak nyata. Makanya banyak orang enggak percaya pada akhirat. Banyak orang enggak percaya. Yang gak usah jauh-jauh, orang beriman macam kita kadang-kadang juga sering ragu urusan akhirat. Tapi kalau bagi orang yang biasanya orang takwa, di atasnya itu orang ihsan, paling top itu orang ihsan. Orang ihsan itu orang yang beramal sudah dengan hakikat, melihat yang gaib itu menjadi nyata. Itu orang ihsan. Kalau yang sudah kita melihat yang gaib seperti yang nyata, itu namanya ihsan. Makanya orang ihsan itu orang musyrik itu anta'budallah ka'annaka tarah, kata Nabi. Ma huwal ihsan ya Rasulullah? Al-ihsan anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Orang yang beribadah seolah-olah sudah melihat yang gaib, sudah melihat Allah. Tingkat paling tinggi melihat Allah, melihat akhirat. Allah berada di depan, nyata di dalam kehidupan mereka yang gaib. Nah, karena yang gaib itu sudah nyata dalam pandangan mereka, makanya beramalnya pun jadi semangat. Sama seperti semangatnya orang mengejar dunia. Karena bagi kita akhirat itu nyata, pasti nyata, abadi. Nah, kalau yang orang yang melihat dunia, akhirat itu nggak nyata, belum pasti, nggak jelas. Yang nyata itu adalah dunia, yang nyata itu harta, yang nyata itu kenikmatan dunia. Nah, makanya mereka semangat mengejarnya, nguber-ngubernya. Nah, sama kalau kita bisa membuat hal yang gaib akhirat itu menjadi nyata, kita akan sama juga, Pak. Mengejar dunia itu, mengejar akhirat itu sama seperti kita mengejar dunia. Malah kalau kita tahu bahwa dunia itu malah nggak nyata, ini kajian udah tingkat tinggi lah ya. Dunia ini menipu, kita pikir bagus, kadang dia nggak bagus. Ma'asa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kau pikir dia nggak suka, nggak bagus, ternyata baik bagimu. Ma'asa'an tuhibbu syai'an, kau pikir dia bagus, kau suka, padahal tidak baik bagimu. Sedangkan Allah Maha tahu, kita nggak tahu. Nah, jadi balik kepada gaji kita. Nah,
jadi balik pada kaji kita, ilmu hakikatnya begitu. Kita melihat segala sesuatu dengan kacamata yang jauh terasa dekat. Gitu loh. Ya. Jadi gitu. Ya, jadi balik pada kita. Mengapa kembali kepada memaafkan? Jadi kalau kita sudah tahu hakikat beramal itu atau hakikat amal, hakikat ibadah, termasuk hakikat memaafkan, maka memaafkan itu terasa ringan, Pak. Mengapa memaafkan itu terasa berat gitu loh? Mengapa memaafkan orang lain itu terasa berat? Kata sebenarnya hakikatnya kita kan, kalau kita tahu hakikatnya, waduh, terasa mudah memaafkannya. Mengapa infak terlalu berat? Karena kita nggak tahu hakikatnya. Kalau tahu hakikatnya, maka infak terasa mudah. Kan dibandingkan semua amal kan Pak, infak kan lebih berat Pak daripada sholat, daripada infak terasa berat. Mengapa? Kalau infak itu kan kita nggak dapat untungnya. Kalau sholat kan kita dapat untungnya. Betul atau betul? Sholat manfaatnya apa? Sehatnya, kira-kira gitu dari kacamata dunianya ya. Sehatnya kita dapat, bersihnya kita dapat, disiplinnya kita dapat. Kalau subuh-subuh udara segarnya kita dapat. Haji umroh juga gitu. Mengapa orang semangat haji umroh? Karena manfaatnya didapat. Naik pesawatnya dia walaupun mahal 30 juta, 40 juta, 50 juta, 100 juta. Bahkan kalau haji ifrad itu bisa sampai 300 juta katanya begitu. Bukan ifrad, haji apa namanya? Furoda. Bisa sampai segitu. Mengapa? Gak ada orang pulang umroh itu Pak rasanya nyesal tuh, gak ada. Rata-rata pengen balik lagi. Orang haji juga gitu. Padahal keluar duit banyak. Kenapa? Karena yang menikmatinya dia gitu. Menikmati hotelnya, menikmati pesawatnya, menikmati perjalanannya, bisa selfie-selfie-nya. Gitu kan? Tapi kalau sedekah yang menerima manfaat siapa? Kita kan kurang harta kita, hilang. Yang menerima manfaat orang yang kita kasih. Kita mengeluarkan, yang menikmati orang, yang mendapat manfaat orang, malah kita berkurang. Makanya mendapat infak itu terasa berat. Padahal kalau kita belajar ilmu hakikat, yang untung itu bukan orang yang mendapat uang atau mendapat bantuan kita. Zohirnya betul yang untung mereka, tapi hakikatnya yang untung adalah kita, dan jauh lebih besar untungnya. Makanya kalau orang melihat ilmu hakikat itu bersedekah itu dia justru malah senang. Makanya orang takwa itu salah satu sifatnya infaknya kan gila-gilaan. Alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra, sifat orang takwa. Nanti kita bahas sifat orang takwa tentang memaafkan. Dalam surat ketiga ayat 133 sampai 136 itu melihat ciri-ciri orang takwa, mulai dari wasa'inu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau kata Allah untuk mendapatkan ampunan Allah. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan surganya yang seluas langit dan bumi, mu'iddat lil muttaqin, yang disiapkan surga itu bagi orang takwa. Siapa sifat orang takwa itu? Dalam ayat ini, alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra. Orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang, fis sarra lapang senang, wa dharra dalam keadaan sempit, dalam keadaan tidak nyaman, tidak enak. Wal kadhiminal ghaidha, sifat yang kedua dari orang takwa dalam ayat ini mampu mengendalikan amarah, menahan marah, wal afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Nah, balik pada kita, kenapa mudah? Karena tahu hakikat. Makanya orang mau mati itu saking hebatnya nilai sedekah atau pahala sedekah yang dinampakkan sama Allah, orang mau mati itu. Bagaimana sedekah itu bisa menyelamatkan di kubur? Makanya orang mau mati itu pengen hidup kembali agar bisa sedekah. Itu nomor satu. Gak pengen mereka sholat, gak pengen mereka puasa, pengen mereka haji. Mereka diberi kesempatan mereka untuk bangkit, mereka bisa berinfak. Ini dalam surat Al-Munafiqun surat 63.
mulai dari ayat 9, 10, 11. Ini ayat buat orang beriman, bukan buat orang kafir, bukan buat orang manusia biasa. Ayat 9-nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman, jadi orang beriman aja, kita bicara orang beriman. Nah, kita semua orang beriman. Ketika mau mati, makanya disumpahnya, wa anfiqu mimma razaqnakum, banyak infak kalian min qabli ayyati ahadakum maut, sebelum datang mati. Karena begitu saat mati datang, yang gaib dibuka, orang mati yang beriman tadi mengatakan, rabbi laula akhartani, ya Allah panjangkan sedikit umurku, fa asaddaqu, pasti aku banyak sedekah, wa akum minas sholihin, pasti aku akan beramal soleh. Jadi di sini kita lihat mengapa sedekah, karena begitu kita mati nanti dinampakkanlah yang gaib itu, hakikat sedekah kita, hakikat ibadah-ibadah yang lalu. Ternyata yang paling top itu sedekah. Makanya ya Allah, aku balik, aku hidup biar aku sedekah. Bisa, selesai. Nah, balik pada kajian kita. Nah, memberi uang aja terasa berat, apalagi memberi maaf. Lebih berat lagi, makanya ayat surat At-Taqwa itu dimulai dari memberi harta dulu. Kalau sudah kita biasa memberi harta, pelan-pelan memberi maaf. Karena orang, Pak, kalau memberikan harta aja dia pelit, apalagi beri maaf, tambah nggak bisa lagi, kira-kira begitu. Jadi memberi maaf, memberi apa? Uang aja. Mengapa memberi maaf lebih berat daripada memberi harta? Kalau beri harta, Pak, harta itu berada di tangan kita, di luar diri kita, Pak, harta itu. Ya, di tangan kita, di dompet kita, di mana lagi? Di bank kita, di akun kita, di ATM kita, kan gitu. Ya di luar diri kita, nggak ada dia nempel. Jadi makanya melepaskannya mudah. Tapi kalau maaf itu susah, karena di dalam hati kita dia nempel. Apalagi makin lama dendam, makin lama bergeram dan benci kita itu di hati, itu melepaskannya nggak mudah. Itu macam orang dicabut apa namanya, tulang itu, ikan itu dicabut tulangnya hidup-hidup, wih, itu berat, nggak mudah. Makanya dalam Al-Quran, Pak, kalau kita mau jujur, nggak ada tuh perintah minta maaf. Yang ada beri khudhil afwa, beri maaf, beri maaf. Kalau dalam hadis ada, dalam Quran khudhil afwa, beri maaf. Nah, kata-kata afwa itu kelebihan, Pak. Ya sama seperti harta, mirip ya. Khudhil afwa, berilah maaf. Maka dalam surat kedua ayat 219 tentang infak, mulai dari yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, ya, qul fihi ma itsmun kabirun wa manafi'un linnas wa itsmuhu akbaru min, lanjutannya, wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afw, mereka bertanya kepada apa yang mereka infak, qulil 'afw, katakan infakkan al-'afw. Al-'afw itu kelebihan. Jadi memberi maaf itu mirip, kalau kita lihat konteks ayat ini, memberi maaf itu mirip infak ya. Jadi gak mungkin bisa beri maaf kalau beri harta pun. Makanya orang-orang bakhil boro-boro ngasih maaf, ngasih harta aja susah, yang di luar dirinya aja susah dia kasih, apalagi yang di dalamnya, wih, lebih lagi. Memang nggak bayar, memang nggak ada yang kurang secara harta, tapi dia di dalam diri kita, Pak, mengeluarkannya itu bukan mudah. Nah, makanya ada kesempatan kali ini kita bahas tentang ini biar mudah maafin orang lain, supaya jangan sampai kita bawa mati lah. Sebenarnya nggak apa-apa juga, boleh juga, nanti kita bahas. Nggak kita maafkan dosa orang lain, boleh, itu hak kita, nggak ada masalah, hak kita kok. Aku nggak maafkan, ya nggak apa-apa. Nanti di akhir aku tuntut, boleh. Itu kalau kita bicara di dunia. Tapi kalau di akhirat nanti, Pak, ketika yang gaib dinampakkan,
betapa memberi maaf di dunia lebih hebat nilainya daripada nanti di akhirat. Nah, bagus di dunia ini kita beri maaf. Nanti kita bahas tentang itu. Nah, jadi balik pada yang tadi, mengapa memberi maaf terasa susah? Kenapa? Satu, karena kalau maaf itu sesuatu yang ada dalam diri kita, sedangkan infak ya walaupun susah juga ya. Jadi bapak-bapak yang udah biasa infak naik level ya, berikan yang di dalam diri kita. Apa itu? Itu beri maaf berdasarkan surat yang tadi kita bahas, surat 3 ayat 134. Yang kedua, mengapa memberi maaf itu susah ya, memberi maaf itu susah karena begini Pak, balik kita pada, kalau minta maaf sama Allah mudah atau susah? Mudah. Kenapa mudah minta maaf sama Allah? Mohon ampun sama Allah kenapa mudah? Pertama, memang ya Allah Maha Pengampun, pasti dimaafkan. Betul. Selama kita bertobat pasti dimaafkan. Sebelum mati aja. Dalam yughfir kata Allah, kata Nabi. Karena memang Allah Maha Pengampun. Yang kedua, kalau minta maaf sama Allah nggak perlu malu Pak. Kan Allah nggak nampak, nggak perlu malu. Ada nggak Pak? Kenapa kok nggak bertobat? Malu sama Allah, nggak ada itu. Tapi kalau sama manusia beda. Di satu sisi kita yang bersalah nggak mau minta maaf karena malu atau segan atau mungkin juga sombong. Masa minta maaf sih? Gitu aja kok. Nah, ada juga itu kan. Apalagi gua lebih senior atau lebih apa? Masa harus minta maaf? Jadi yang kedua memang sifat manusia. Kita minta maaf belum tentu dikasih juga. Karena sifat manusia kan nggak mau maafin. Itu menjadi mengapa memberi maaf ini sulit. Yang minta maafnya sulit, yang memberi maaf lebih sulit lagi. Makanya mengapa memberi maaf ini sulit. Tapi kalau saya bilang tadi, kita sudah belajar ilmu hakikat Pak, memberi maaf itu akan terasa ringan kalau kita pahami dengan baik. Maka saya bilang tadi, mari kita belajar ilmu hakikat. Saya betul belajar ya, lihat sesuatu bukan hanya kacamata zahir, tapi jauh sampai ke akhirat kita melihat. Oke, yang pertama, mengapa memberi maaf itu sangat diperintahkan? Mengapa kita harus memberi maaf? Satu, ya, yang pertama sebabnya memberi maaf itu Pak adalah amal soleh juga. Ini kadang-kadang kita kurang paham. Hakikat pertama bahwa memberi maaf itu amal soleh Pak, amal soleh Bu. Bahkan amalnya lebih tinggi daripada memberi harta yang saya bilang. Karena prinsipnya gini Pak, dalam agama kita ini prinsipnya, makin berat suatu amal maka nilainya lebih tinggi. Itu prinsip dasar dalam beramal. Makin sulit suatu amal, makin besar nilainya. Itu salah satu. Makanya walaupun suatu amal yang jenisnya sama, mengerjakannya sama, ya pokoknya semua sama dah, kualitasnya sama, tapi si A lebih berat terasa mengerjakan daripada si B, maka si A pahalanya lebih besar. Orang pakai jilbab perempuan di Indonesia dengan orang pakai jilbab perempuan di negeri-negeri minoritas sama-sama pakai jilbab, tapi nilainya beda. Kenapa? Di sana lebih berat. Orang sholat subuh di kita ini kan enak nih, pahalanya besar lah jalan. Dengan orang yang sholat subuh di negeri yang dingin banget Pak, yang pagi-pagi misalnya 5 derajat, 6 derajat masih jalan dia, pahala dia lebih tinggi daripada kita. Walaupun kita sudah gede gitu. Jadi itu makin berat suatu amal, itu nilainya lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya infak orang miskin biar 10.000 itu bisa lebih tinggi nilai daripada orang kaya yang 1 miliar. Kenapa? Karena yang 10.000 itu mungkin udah berat banget dia Pak. Karena uangnya mungkin segitu-gitunya. Tapi yang 1 miliar infak, dia punya uang triliunan.
Nah, bisa begitu. Jadi amal itu salah satu dinilai oleh Allah, salah satunya ya, selain ikhlasnya lain adalah sulitnya kita, beratnya kita mengerjakan. Nah, sebelum saya lupa, termasuk kalau kita beramal sedang malas Pak, lagi nggak mau kerjain, itu pahalanya besar. Kenapa? Kenapa? Berat. Ustaz, kau kerjakan Pak, itu pahalanya besar. Kenapa? Berat kau kerjakannya, tapi tetap kau kerjakan karena Allah, itu lebih tinggi nilainya. Kenapa? Karena itu berat. Nah, jadi gitu loh Pak. Itu pandangan ilmu hakikat itu. Jadi makin berat suatu amal, itu saja syaratnya harus ikhlas, taat, harus. Kalau nggak ikhlas juga nggak diterima kan. Nah, balik pada itu. Jadi mengapa memberi maaf itu dianjurkan atau kita harus semangat? Karena nilai pahalanya besar sekali. Maka dia amal soleh. Dia orang kita yang biasa beramal soleh harusnya nggak sulit karena kita mudah, apalagi kita udah mudah infak, mudah sholat, mudah ini. Jadi kalau kita beramal soleh terasa mudah, harusnya ini pun mudah. Kenapa? Ini juga amal soleh. Karena kita sering menganggap ini Pak ya, maaf ya, ini kadang-kadang pandangan yang keliru. Yang namanya amal soleh ini kita hanya sering berpikir yang zohir-zohir saja, sholat, puasa, sedekah, yang nampak lah, zakat, haji, baca Quran, zikir, membantu orang. Amal soleh itu luas Pak. Amal hati itu juga amal soleh. Amal hati itu, bahkan amal-amal hati itu lebih tinggi nilai pahalanya daripada amal-amal yang zahir. Amal-amal hati, amal hati itu banyak Pak. Ikhlas itu amal hati loh. Tawadhu itu amal hati loh. Sabar itu amal hati loh. Syukur itu amal hati loh. Itu nilainya gila-gila loh. Tawakal itu amal hati loh. Termasuk memberi maaf ini adalah amal apa? Amal hati. Nah, jadi gitu. Yang kedua yang namanya amal, yang ketiga yang namanya amal itu bukan hanya berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran pun itu juga amal soleh loh. Hati-hati. Kita tidak berbuat dosa sementara peluangnya ada, itu pahalanya gila-gilaan. Jadi pahala itu, amal soleh itu bukan hanya mengerjakan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, meninggalkan kemaksiatan dengan niat lillahi ta'ala, itu juga bagian dari amal soleh. Jadi kita diam-diam aja bisa beramal soleh Pak. Ya, orang tidur itu bisa beramal soleh. Kenapa kok tidur aja? Daripada aku bangun bikin maksiat, bagus aku tidur. Tidurnya berpahala dia, pahalanya besar. Jadi tidurnya supaya tidak maksiat ya. Jadi kita terbalik kita pada yang. Jadi memberi maaf itu amal soleh yang nilainya pahalanya tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di amal soleh yang kerjakan. Satu. Jadi hakikatnya memberi maaf itu apa? Adalah amal soleh yang pahalanya amat besar sekali. Itu ketika kita belajar ilmu hakikat. Jadi hakikat pertama, memberi maaf itu adalah amal soleh. Bahkan amal soleh yang lebih tinggi nilainya daripada amal-amal zahir. Ada yang tahu nggak mengapa amal zahir, amal batin lebih tinggi daripada amal zahir? Karena kalau amal batin itu Pak jauh lebih ikhlas daripada amal-amal lahir. Karena amal lahir itu bisa kita pamerin. Sholat bisa dipamerin kan? Bisa. Ditengok orang. Sedekah apalagi? Haji tambah lagi, umroh, waduh. Kalau amal hati nggak bisa Pak. Mau pamerin apa? Orang nggak ngelihat, orang nggak tahu. Coba pamerin apa namanya? Ikhlas. Nggak bisa. Yang dipamerin itu sholatnya, gitu. Amal zahirnya, dalamnya nggak bisa. Makanya orang ikhlas itu jangan diomongin Pak. Insya Allah saya mah ikhlas, jangan diomongin. Nggak bisa dia di dalam dia. Makanya para ulama mengatakan surat Al-Ikhlas itu kata-kata ikhlas nggak ada di surat. Biasanya Kak nama surat Pak pasti ada kalimat itu di dalamnya. Surah Al-Ma'un ada kata-kata wa yamna'un al-ma'un.
Surat Al-Falaq ada kata-kata falaq di situ. Surat An-Nas ada kata-kata An-Nas di situ. Tapi surat Al-Ikhlas nggak ada kata-kata ikhlas di situ. Saking begitunya ikhlas itu. Namanya surat Al-Ikhlas, kata-kata ikhlasnya nggak ada. Surah Al-Baqarah ada Al-Baqarah di situ. Oh, satu lagi ya, surah Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah juga nggak ada kata-kata Fatihah di situ. Oke, balik kita pada kaji kita. Jadi mengapa pertama kita harus memberi maaf? Hakikatnya apa? Memberi maaf itu amal soleh yang pahalanya amat sangat besar sekali. Tuh. Hakikat yang kedua, Pak, memberi maaf itu adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau dicintai oleh Allah, beri maaf. Ya, jadi kalau mau dicintai oleh Allah, beri maaf. Bunyinya apa? Kita mungkin hafal doa ini, cuman jarang kita menghayati. Doa yang paling dianjurkan selain Rabbana atina fid dunya di bulan Ramadan apa, Pak? Ada yang apa? Doa yang paling dianjurkan dibaca di bulan Ramadan, terutama di malam-malam Lailatul Qadar. Apa? Ada yang apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anni. Ini doa yang paling dianjurkan. Ya Allah, innaka afuwun, sungguh Engkau Maha Pengampun. Maha Pemaaf, beda ya. Mengampuni, memaafkan dua hal yang berbeda. Walaupun seperti sama tapi beda. Kalau memberi ampun itu ya, memberi maaf tapi catatannya masih ada. Bahasa kitanya forgiven but not forgotten, nah, kira-kira gitu. Kita berdosa, mohon ampun sama Allah, diampuni, oke, kita nggak kena siksa kalau sudah diampuni, nggak kena hisab kalau sudah diampuni, tapi catatannya masih ada. Nah, kalau memberi maaf sudah tidak dihisab, tidak disiksa, catatannya pun dihilangkan. Nah, jadi gitu. Catatan itu penting loh, Pak. Karena nanti di akhirat kalau ada catatan kita, walaupun kita nggak disiksa, malu juga. Ada catatan ya, malu juga kita, Pak. Dinampakkan sama kita, malu juga kita. Tapi catatannya pun dihapus. Nah, jadi kalau memberi maaf ini kita dicintai, maka bunyinya Pak, kita mulai, ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf, Afuwun. Ya, tuhibbul afwa, Engkau mencintai pemberian maaf. Engkau mencintai. Jadi betapa? Jadi kalau sesuatu itu dicintai oleh Allah, pasti apa? Amal itu amat sangat besar sekali pahalanya karena dia dicintai. Kan nggak mungkin kan Allah mencintai yang cemen-cemen kan? Sampai spesial dia. Allah mencintai pemberian maaf terhadap dirinya, terhadap Allah sendiri, dia mencintai, terhadap orang lain yang memberi maaf juga. Nah, kita pikir doa ini hanya buat Allah, enggak, Pak, ini buat kita juga. Ya Allah, Engkau mencintai pemberian maaf terhadap siapa? Terhadap dirimu, memang Engkau Maha Pemaaf, dan terhadap orang lain yang juga memberi maaf. Artinya apa? Kalau kita memberi maaf, maka kita akan dicintai oleh Allah. Itu maksudnya doa itu begitu. Oleh karena itu, fa'fu anni, maafkan dosa-dosaku. Jadi kalau kita mau dicintai oleh Allah, maka banyaklah. Jadi maka kita balik, ini namanya mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah yang sebaliknya. Berarti kalau kita tidak memberi maaf, maka nggak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya Pak mafhum mukhalafah. Kau lakukan ini, kau dapat ini. Ya kau tidak lakukan ini, kau tidak dapat ini. Itu namanya mafhum mukhalafah. Kau memberi maaf, kau akan dicintai oleh Allah. Tapi kalau kau tak memberi maaf, ya Allah tak mencintai kan dalam bab ini.
Nah, jangan-jangan ada yang suka kepedean, Pak. Enggak apa-apa, aku cari amal di tempat yang lain. Nah, ini amal orang sombong gitu, jangan, hati-hati. Ya. Ini pintunya pintu surga, kita bilang, enggak apa-apa, aku cari pintu surga yang lain. Kita bilang, lu pede amat masuk surga lo. Kan kadang-kadang ada orang suka gitu, Pak, saya cari pintu yang lain. Emang gitu. Makanya kata Nabi apa? Jangan remehkan amal sedikit apapun. Karena apa? Bisa jangan-jangan yang itu yang bisa bikin kau masuk surga. Jadi jangan meremehkan amal apapun. Kadang kecil, tapi justru bisa itu pula yang masukkan kita ke dalam surga. Karena dari riwayat Pak ya, jadi orang dia cuma ngasih roti kecil aja, dia kasih roti kepada seorang. Jadi ini orang yang infaknya banyak banget. Ketika dia belum kaya, masih miskin, masih apa, pernah dia berinfak sepotong roti. Ya. Setelah dia kaya, infaknya banyak sekali. Di akhirat ketika ditimbang, dia pede amat, infaknya itu bakal nyelamatin dia. Ternyata nggak dihitung tuh semua, Pak, infaknya gede-gede itu. Sama Allah nggak dihitung. Sampai dia mulai putus asa. Kalau gitu masuk neraka deh gue. Amal gue yang gede-gede, infak gue nggak dihitung sama Allah. Ya mungkin ada riaknya, ada apanya. Ternyata ada didatangkan yang terakhir, Pak, amal infaknya ketika masih miskin sepotong roti. Justru itu yang dinilai besar di hadapan Allah, itu yang bikin dia masuk surga. Hati-hati loh. Jadi jangan remehkan satu amal, Pak. Kadang-kadang yang itu lebih ikhlas. Karena kecil, ya, remeh-temeh, kita mengerjakannya ikhlas. Ada nggak kita membanggakan amal yang remeh-temeh? Ada nggak? Bapak bangga nggak untuk amal yang remeh-temeh? Bangga nggak? Remeh-temeh. Mau dibanggain kata orang, lu itu aja dibanggain. Tapi justru kadang-kadang yang lebih ikhlas itulah yang menyelamatkan kita. Nah, balik pada yang tadi. Jadi kalau kita mau dicintai oleh Allah, maka berilah maaf. Karena orang yang tidak memberi maaf, maka tidak dicintai. Pertanyaan saya, mau dicintai Allah nggak, Pak? Mau dicintai nggak? Itu yang kedua. Mengapa kita harus memberi maaf? Itu hakikat. Jadi hakikat kedua, memberi maaf itu akan peluang besar kita dicintai oleh Allah. Nah, yang ketiga ini, yang penting, orang yang memberi maaf, maka Allah pun akan memberi maaf dosa-dosa. Ini hati-hati, Pak. Di sini kita harus hati-hati betul. Makanya jangan sombong. Ya, banyak orang karena nggak beri maaf karena sombong, biarin aja. Buat tuntut di hari akhirat. Hati-hati loh. Ya, betul, nggak apa-apa kalau mau nuntut, boleh aja. Cuma nanti Pak kita mau nuntut, Pak, kita sedang sibuk dengan urusan kita, boro-boro menuntut orang di sana. Ataupun kalau kita tuntut nanti, ya jangan-jangan bahasa kita nyesel, kita cuma segini dapatnya gitu. Udah capek nuntut, dapatnya berapa? Sedikit pula lagi, dan nggak menyelamatkan gitu. Jangan-jangan. Jadi yang ketiga, Pak, kalau kita memberi maaf, maka Allah akan maafkan dosa-dosa kita. Tapi sebaliknya, orang yang tidak memberi maaf, maka Allah pun tidak akan maafkan dosa-dosa. Hati-hati loh. Allah tuh bahasa kitanya semacam apa ya? Maha syakur. Kalau kau rajin bersedekah, maka Allah pun rajin bersedekah sama kamu. Kira-kira gitu. Kalau kau tutup aib saudaramu, maka Allah tutup aib dunia. Kalau kau bantu saudaramu, maka kau dibantu Allah dunia akhirat. Kira-kira gitu. Kalau kau maafkan orang lain, maka Allah pun akan maafkan dosa-dosa. Coba lihat dalam surat ke-24 ayat 22. Ini ayat menjadi dalil kalau kita mau dimaafkan dosa-dosa kita, maafkan orang lain. Ya, surat 22 ini ayat asbabun nuzulnya buat Abu Bakar. Ini ayat buat Abu Bakar.
Orang sekali Abu Bakar itu sedikit hanya ini ya. Abu Bakar ini punya anak istri Nabi. Siapa nama anak Abu Bakar istri Nabi? Aisyah binti Abu Bakar. Nah, turunnya surat An-Nur ini adalah peristiwa istri Nabi yang difitnah berselingkuh. Maka turunlah surat, banyak ayat-ayat di surat An-Nur. Dari awal sampai ayat berapa tuh? Ya. Sampai ayat dia 23 ini. Ya, 3. Sampai 26 pun bisa masuk. Jadi ayat ini, surat An-Nur ini turun gara-gara untuk membersihkan nama istri Nabi Aisyah karena dia dituduh berselingkuh. Jadi keluarga Nabi itu Pak bukan sepi dari fitnah. Nabi loh. Ya kalau kita difitnah itu biasa. Yang kita banyak salah. Nabi keluarganya kena fitnah. Ini ayat. Jadi saya nggak usah cerita panjang, waktu itu ada satu bab lagi. Jadi intinya Aisyah ini dituduh berselingkuh. Kenapa? Karena dia ketinggalan dalam rombongan perang. Ya. Aisyah ini kan Pak orang yang mungil. Jadi dalam tandu itu terasa nggak terasa kalau dia dihadapi. Karena mungil orang. Ya. Ketika udah agak tua, udah lama, jadi gemuk juga. Makanya Rasulullah pernah lomba lari sama Aisyah. Awal-awalnya Rasulullah kalah karena masih mungil ya. Tapi pas terakhir Rasulullah menang karena udah mulai gemuk ya. Itu kan dalam hadis diceritakan. Satu saat ketika rombongan sedang dalam perjalanan, dia kejatuhan ini anting atau apa bahasa. Nah dia keluar dari tenda, dia cari. Banyak orang pulang, dia sedang nyari gitu, nggak tahu bahwa rombongan udah pulang. Nah karena tukang tandu ini nggak terasa ada orang atau enggak karena mungilnya dia ringannya, jadi akhirnya tertinggal lah dia. Akhirnya ada seorang sahabat yang pulang terakhir melihat seperti itu. Ya innalillahi, kenapa? Diceritakan sudah dibawa lah pulang. Nah ketika masuk ke kota ada istri Nabi berdua sama laki-laki, timbullah fitnah. Dibilang istri Nabi berselingkuh. Nah, itulah makanya turunlah surat An-Nisa ini, An-Nur ini menyelamatkan istri Nabi bahwa dia tidak berselingkuh. Panjang cerita kita bahas lah itu. Jadi intinya saja yang menyebarkan fitnah itu adalah saudaranya sendiri. Orang yang selama ini dikasih makan sama Abu Bakar. Gara-gara itu Abu Bakar bersumpah, aku bersumpah tidak akan kasih makan kau lagi. Kau udah dibantu, kau pula akhir masa gitu. Maka turun ayat ini memberikan teguran yang indah kepada Abu Bakar. Turun ayat. Ya kalau kita baca, ya auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Tidak selayaknya orang-orang yang mempunyai keutamaan di antara kamu dan mempunyai kelebihan bersumpah untuk tidak memberikan bantuan kepada ulil qurba, kerabatnya, wal masakin, orang miskin, wal muhajirin, orang muhajirin di jalan Allah. Wal ya'fu, maka maafkanlah dosa orang itu. Wal yasfah, berlapang dadalah. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu, apakah kamu tidak ingin Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayatnya begitu. Karena saking geramnya dia bersumpah enggak bantu. Makanya jangan kata orang yang punya keutamaan, kan Abu Bakar ini sangat utama di hadapan para sahabat dan punya kekayaan, jangan bersumpah. Apa ujung tengah ayatnya? Apakah kamu tidak mencintai Allah memaafkan dosa-dosa? Jadi artinya apa? Kalau kita mau dicintai oleh Allah, maka dan ingin diampunkan dosa kita, maafkan. Berarti maafun mukhalafahnya, kalau kita nggak maafkan, berarti kau tidak suka, Allah akan memaafkan kau. Ketika kau nggak mau, Allah memaafkan dosa-dosa. Jadi maksudnya maafun mukhalafah dari ayat ini. Jadi kalau kita nggak memaafkan dosa orang, Allah pun nggak ada urusan maafin dosa kita. Saya mau tanya sama kita semua, mana banyak dosa orang sama kita
daripada dosa kita sama Allah. Coba jawab. Nah, mana banyak dosa orang sama kita daripada dosa kita sama Allah? Coba jawab jujur. Dosa kita. Dosa siapa? Nah, gara-gara kita nggak maafkan dosa orang, nanti Allah pun nggak maafkan dosa kita. Itu repot. Hati-hati loh. Makanya jangan sok. Saya bilang, nggak apa-apa, nggak usah maafin. Allah bilang, kau aja orang lain nggak mau maafkan. Apa urusan memaafkan dosa-dosa kamu? Ini hati-hati nih, kita akan ini yang masih menyimpan dendam benci, apalagi ibu-ibu nih. Aduh, ibu-ibu 30 tahun yang lalu masih diingat sampai sekarang. Jangan salah sama ibu-ibu. Aduh, 30 tahun masih diingat, 50 tahun masih diingat. Ya Bu ya, ini ibu-ibu ini kalau mau dicintai sama Allah, mau dimaafkan dosa-dosanya. Saya mau tanya, ibu-ibu dosanya mana lebih banyak? Dosa kepada Allah atau dosa suami kepada ibu-ibu? Apalagi sama suami. Karena memang gitu Pak. Jadi orang yang makin dekat, makanya disebut di sini orang terdekat kamu. Ulil qurba, kerabat, udah ulil qurba, miskin pula, muhajirin pula, orang itu yang menfitnah itu. Makanya dia bilang enggak membantu kepada Abu Bakar. Turun ayat ini, akhirnya dimaafkan Abu Bakar, membantu lagi. Jadi yang ketiga Pak, apa hakikatnya? Hakikatnya apa? Kalau kita mau dicintai, kalau kita mau dimaafkan dosa-dosa kita, maka maafkan. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak maafkan dosa orang lain, hati-hati. Jangan-jangan Allah nggak maafkan dosa-dosa kita. Nah, kalau pertanyaannya Allah nggak maafkan dosa kita, bisa masuk surga nggak? Nggak bisa Pak. Karena kalau dosa itu nggak dimaafkan Pak, konsekuensinya kita masuk neraka dulu. Jadi logik sederhananya gini Pak. Ya, amal ini ditimbang-timbang. Amal kita 1000, dosa kita 500, paham? Amalnya berapa? 1000, dosa 500. Nah ini sederhananya kita masuk surga. Kenapa? Ini menghapuskan yang ini. Ya, menghapuskan yang ini. Yang 1000 menghapuskan yang 500. Jadi kita positif. 1000 tambah minus 500. Tapi bisa jadi pada suatu peristiwa ini 1000, ini 500, tapi ini nggak dimaafin Allah gitu loh, nggak dimaafin sama Allah. Ini akhirnya ini nggak bisa Pak nolong yang ini. Gara-gara apa Allah nggak maafkan yang 500? Gara-gara kita ada dosa orang lain yang kena, akhirnya Allah nggak maafkan. Ini dicuci dulu kita di neraka Pak. Nauzu, hati-hati. Jadi jangan gara-gara kita nggak maafin orang, Allah nggak maafin dosa kita. Maka mulai sekarang, makanya tadi saya bilang sama ini, ada yang pernah saya ketemu orang, ini kisah nyata, sama keluarganya sendiri. Ini ibu-ibu, lagi ibu. Maafinlah Bu, toh juga keluarga sendiri. Enggak. Nanti kalau itu ibu nggak dimaafkan dosa-dosa ibunya semua, biarin. Ini kisah nyata Pak, saya cerita. Nanti gara-gara itu ibu nanti masuk neraka, biar aku masuk neraka, asal dia masuk neraka juga. Bapak bisa kebayang nggak ada orang ngomongin? Ada Pak fakta. Sangkin apa namanya? Sangkin geramnya bahasa gitu. Ada. Mungkin Bapak ada yang pernah. Ini saya alami sendiri, orang dari saudara kita lah. Sambil bilang gitu, nanti ibu gak dimaafin kalau saya biar. Nanti kan masuk neraka, biar asal dia masuk neraka. Kita ngomong tuh di sini Pak, kalau udah kita nengok neraka Pak, apapun kita lakukan harus bisa selamat. Karena kita di sini ngomong, di akhirat kita nengok neraka nggak kuat. Jadi balik yang ketiga. Jadi kalau kita mau memberi maaf, ya, maka apa? Allah akan maafkan. Tapi sebaliknya, kalau tidak beri maaf, maka Allah tidak maaf. Nah, hakikat yang keempat ini yang paling ingin saya garis bawah. Kalau kita nggak beri maaf, maka kita nggak bisa menjadi status orang bertakwa. Ini ingin saya jelaskan.
Jadi bapak jungkir balik capek beramal. Maaf, ini kita kajinya udah level tinggi ya. Bapak udah capek beramal, jungkir balik di bulan Ramadan, sholatnya masya Allah, sedekahnya masya Allah, baca Qurannya jangan tanya, pokoknya top semua. Tahajud, tarawih, memberi makan orang berbuka puasa, bahkan umroh dia di bulan Ramadan biar dapat pahala haji seperti pahala haji. Tapi dia nggak maafkan dosa orang lain. Jangan harap dia masuk golongan orang takwa. Karena syarat orang takwa di surat 3 ayat 134 tadi apa? Syarat orang takwa cirinya apa? Berinfak, kedua menahan marah, yang ketiga memaafkan orang lain. Jadi kalau Anda tidak maafkan orang lain, tidak apa namanya? Berarti kan Anda masih marah. Maka dalam ayat ini kita tidak termasuk orang yang bertakwa. Belum termasuk. Maka pesan saya Pak, ya mudah-mudahan gak ada di sini. Kalau ada, Bapak harus status takwa di pending dulu sama Allah. Jangan, jangan masukkan takwa dia. Kenapa? Dia masih belum maafin dosa orang-orang yang salah. Nah, maafkan sekarang, status itu kasih. Insya. Jadi apa namanya? Statusnya apa namanya? Takwa tertunda. Karena amal yang lain cukup untuk menjadikan dia orang takwa. Cuma satu, gara-gara apa? Kau belum maafkan. Makanya belum dapat status itu. Sholatnya udah dapat, baca Qurannya sudah dapat, sedekahnya, cuma status itu belum dapat gara-gara kita belum maafkan. Jadi yang keempat, ya, kalau orang yang tidak maafkan maka dia belum termasuk orang takwa. Padahal di akhir nanti yang dijamin pasti masuk surga langsung hanyalah orang takwa. Yang terakhir, yang kelima, ini sebagai catatan, ini sebagai apa namanya, membuka wawasan biar kita paham sedikit. Tapi sakit kali Ustaz. Kan prinsip saya bilang tadi, makin sakit, makin sulit, makin berat pahalanya. Itu enaknya kita agama kita. Jadi bapak-bapak, jadi makin sakit apanya? Hati kita. Kalau bisa kita lepaskan, makin besar nilai di hadapan Allah. Jadi enak dia. Jadi karena dia amal soleh, pahalanya gila-gilaan. Jadi hebatnya amal itu gitu. Jadi kalau kita punya amal nilainya 100, yang 100 ini bisa menghapus yang 100 dosa kita. Itu enaknya amal. Kita dapat double depan belakang. Jadi kalau kita beramal nilainya 100 kita dapat pahalanya, maka 100 dosa kita dihapus. Kayak gitu. Depan belakang kita dapat. Sama kayak kita melangkah ke masjid, satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapus dosa. Jadi gitu. Nah bayangkan Pak, betapa banyak dosa kita dengan kita maafkan, akhirnya Allah akan maafkan dosa kita. Nah yang terakhir, perumpamaan. Mengapa harus di dunia maafkan? Jangan di akhir Pak. Bisa, gak apa-apa. Sah, boleh. Tapi rugi nanti gitu. Ini cerita. Ada orang nanti di akhirat pahalanya 1.500. Oke. Dosanya 2.000. Pahalanya berapa? Dosanya kira-kira surga neraka Pak? Neraka. Karena hitung-hitungan tadi. Fa amman taqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amman khaffat mawazinuhu fa muawiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya masuk surga. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya di neraka dulu dicuci. Walaupun enggak kekal. Hitungan sederhananya setelah dapat apa macam-macam lah, poin diskon macam-macam terakhir ini 2.000, 1.500. Berapa minusnya? 500. Di neraka dulu dicuci 500. Paham? Oke. Didatangkan dosa orang lain sama kita 100. Ini hitungan terakhir 100. Di akhirat Pak, dosa orang sama kita, ya itu kita dapat pahala sebesar orang itu. Jadi kalau dosa orang itu 100 sama kita, maka ini akan menambah pahala kita. 100
Ini dosa orang nih sama kita nih. Ditambah 1.500 berapa? Berapa? 1.600. Yang ini 2.000. Masih tekor nggak? Ini neraka juga. Berapa minusnya? Ya harusnya 4 tahun jadi 3 tahun lah, lumayan. Ini hitungannya. Untung Pak, gak apa-apa, untung. Makanya di akhirat orang yang bersalah sama kita itu kita untung, kita dapat pahala dia. Kalau pahala dia udah habis, dosa kita yang 100 diambil. Jadi ternyata pahalanya nggak ada. Maka yang 2.000 dosa kita diambil 100 dikasih sama orangnya. Namanya nanti di akhirat namanya orang bangkrut. Orang bangkrut tuh orang yang bawa pahala banyak tapi habis dibagi-bagi karena zalim. Jadi yang untung yang menzalimi, yang dizalimi. Di akhirat yang untung orang dizalimi. Nah, saya nggak bahas dulu, saya ingin bahas di akhirat cuma dapat 100. Tapi kalau di dunia dia jadi amal soleh minimal yang 100 ini dikali 10. Kalau di dunia kita maafkan, iya bedanya Pak. Kalau di akhirat hitung-hitungannya kita dapat 100. Kalau di dunia kita maafkan, dia jadi amal soleh. Amal soleh minimal lipat gandanya 10. 100 dimaafin di dunia jadi berapa? Jadi berapa? 1.000. 1.000 tambah 1.500 berapa? 2.500. Dosanya 2.000. Untung rugi? Untung berapa? Pinter matematiknya. Pertanyaan saya, mau di akhirat dapat 100 atau di dunia kali 10? Ini minimal loh Pak, kali 10 itu minimal. Apalagi di bulan Ramadan, pahalanya minimal 700 kali lipat. Karena infak di bulan Ramadan 7 kali lipat sama. Ini Pak. Jadi pertanyaan saya, mau di akhirat urusannya diselesaikan atau di sini? Di dunia. Biar dia menjadi nilai amal soleh. Ini terakhir. Nah, ini maka Pak, belajar ilmu hakikat tuh perlu kita nyatakan Pak. Kalau gitu mulai sekarang di dunia aja dah. Mulai sekarang maafkan yang ada di dunia. Malam ini sebelum tidur, ya Allah, semua yang kemarin dosa orang sama aku maafkan semua. Coba niatkan yang tadi. Niatkan dapat pahala yang besar, niatkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, niatkan dengan itu dosa-dosa kita diampunkan, niatkan dengan itu kita dimasukkan ke dalam golongan orang takwa, niatkan nanti gara-gara itu kita dimasukkan Allah ke dalam surga. Amin ya rabbal. Kalau begitu maka memaafkan orang lain akan terasa ringan. Nah, iya, yang untung gua kok. Terasa ringan. Insya Allah kita termasuk dalam kelompok. Besar lepas. Ibu-ibu ya, Bu, kita lepaskan. Apalagi sama suami, Bu, udah 30 tahun sudah lepaskan. Itu baru untung akhirat, Pak. Untung dunianya, Pak. Orang memaafkan lain itu, Pak, banyak hatinya lebih lapang dan banyak penyakit yang akan hilang. Ternyata banyak penyakit itu, Pak, muncul gara-gara dendam. Jadi sekarang jangan-jangan ada orang yang sakit berat gitu, kita nggak tahu sakit apa, sakit leper lah, sakit apalah, semua itu gara-gara jangan-jangan ada masih dendam-dendam orang yang masih dia simpan. Lepaskan di dunianya. Insya mudah-mudahan bermanfaat. Maka minggu yang akan datang atau bulan yang akan datang kita kembali ke kaji kita hakikat manusia, mungkin yang keempat apa yang kelima, karena 5 kali pertemuan tentang hakikat manusia biar tuntas kita bahasan. Mudah-mudahan kita lanjutkan pada bulan yang akan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan tidak ada karena saya mau ke luar kota, nanti langsung berangkat. Ya, jadi pertanyaan langsung kita sholat subuh. Demikian, mari kita baca hamdalah. Subhanallah, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.